yang datang. Kayaknya ini gue masa bikin dulu ini bagannya ya, struktur kekuasaan itu. Jadi ada garis-garis komandonya gitu. Kira-kira posisi Yesus di dalam struktur itu dia di bagian mana? Udah saya Di bilang bawahnya nomor dua, Bapa. Oh, nomor 2. Oke, nomor 2. Nah, nomor 2 ini membidangi apa? Kristus. Iya, membidangi apa Kristus ini? Namanya Kristus, juru selamat. Oh, jadi yang selamat itu yang nomor 2 ini, yang kasih keselamatan. Dialah Ibarat pemberi. presiden, wakil presiden Dialah ya, yang gue masak ya. diutus dari surga. Ibarat presiden itu ya, wakil presiden ya, gue masak ya. Ya, Oke, hak Oh, prerogatifnya betul, ada di siapa? Tuhan yang nomor 1 atau Tuhan yang nomor 2? prerogatif tertinggi adalah Yahweh atau Allah Bapa. Oke. Berarti cuman satu hak prerogatif itu, Tuhan itu berarti yang Tuhan tertinggi kan Sama gitu. kayak gini, sekalipun memang prerogatif tertinggi adalah si Bapa, mereka sudah juga diberi wewenang, namanya kuasa. Aduh, Berarti nggak ada hak prerogatif lagi sama Tuhan. Ini Kenapa harus sama kayak minum, gini? aduh, Sama minum alprazolam lagi saya nih, Ustaz Abu. menurut Waduh. wilayahnya. Jangan itu Upah susah. juga memiliki kekuasaan menurut wilayahnya. Gubernur juga memiliki kekuasaan menurut wilayahnya. Aduh, Kan kekuasaannya keotoritasan, Iya. pemimpinan. Iya, berarti ada pembagian kekuasaan ini masalahnya ceritanya gitu kan? Ya iya Iya lah. kan? Oke. Makanya disebut Yahweh itu disebut pemimpin para pemimpin. Oke. Tuhan Jadi yang para Tuhan. Yahweh pemimpin ini siapa yang dipimpin sama dia? Para Tuhan. Oh, para Tuhan dipimpin oleh Yahweh. Ya, makanya disebut Oke. Yahweh itu Tuhan tertinggi. Baik, sekarang pertanggungjawaban para Tuhan ini kepada Yahweh apa aja pertanggungjawabannya? Ya, apa aja pertanggungjawabannya? Apa? Itu enggak urusan lah, masa itu aja pertanyaan. Lah iya dong. Karena kan ada pembagian kekuasaan, ada pertanggungjawaban. Nah, Harus Oke. bertanggung jawab kepada atasannya. Iya, apa yang dipertanggungjawabkan? Apa pertanggung jawab kerjaan yang dia manahkan kepada dia lah. Nah, ya apa kerjanya? Sementara Yesus bilang, aku tidak berbuat apa-apa dari diriku. Jadi Betul, semua sama yang kayak diperintah. gini. Oke. Memang enggak ada secara dari awal dia memiliki, tapi karena dia dilimpahkan Teman-teman, malam ini saya guling masak sampai hancur-hancur. Serius? maka jadi karena gini, karena dia telah diangkat salah seorang yang sangat kuasa, maka dia menjadi seorang yang berkuasa. Gini bro, kalau pejabat dikasih wewenang dan otoritas, sementara dia diatur, bukankah dia robot? Dia nggak bisa ngapa-ngapain. Sama kayak gini. Apa? Ayo. Punya otoritas berarti ada pertanggungjawaban dong kepada yang tertinggi. Sama kayak sekarang, gini. sekarang apa pertanggungjawaban dia Yesus kepada Bapa? Coba menurutmu saya bisa nggak berbuat apa-apa? Maksudnya, Anda kan bukan Apakah saya Yesus. sekarang ini bisa berbuat apa-apa? Anda kan bukan Yesus. Yesus ini Artinya menempati gini, urutan kedua loh. Saya juga menerima kekuasaan dari Sang Maha Pencipta. Oke, Sehingga menerima saya juga sekarang sudah bisa Baik. melakukan. Tetapi dalam kerendahan hati saya bilang gini, saya nggak tahu apa-apa. Itu cuma karunia Wah, dari berarti yang di bohong. atas. Berarti bohong. Apanya? Bukan Berarti bohong. berarti dia tidak sedang menjalankan perintah Tuhan. Ayo. Jadi setiap namanya bawahan itu atas Kena kan? Kena kan? tuannya. Kena kan? Iya, Bukan intinya saya merasa kena. Jadi setiap bawahan pasti menuruti atasannya. Baik, Jadi menuruti. Sang Maha Pencipta itu adalah bos bagi Yesus. Loh, terus bagaimana dengan otoritas mereka masing-masing kalau memang mereka harus ditunduk dengar patuh? Gimana otoritasnya? Yesus sudah ditugaskan menjadi hakim akhirat. Oh, berarti dia di kehakiman. Iya sudah. Oke. Jadi Yesus pejabat di Departemen Kehakiman Surga. Ya, Bertugas untuk apa? Menghakimi siapa? menghakimi yang mengaku-ngaku Kristen padahal tidak Kristen. Oke. Di luar Kristen tidak dihakimi. Baik. Berarti khusus Yang di luar Yesus Kristen sebagai otomatis pejabat. tanpa dihakimi masuk Oke. neraka. Nah, sekarang Yesus sebagai pejabat kehakiman untuk menghakimi orang Kristen saja ya. Ingat ya teman-teman, di luar Kristen Ya. tidak dihakimi. Nah,
Kristen yang masuk kategori untuk dihakimi itu yang kayak mana? Yang kategori semua yang Kristen harus dihakimi. Oke, berarti semuanya dihakimi. Ya, Oke, dasar penghakimannya apa? ya dia kan di dalam dirinya ada firman. Enggak, gini loh. Kalau dasar mengadili itu kan pasal, ya kan? Pasal Ya. 1, pasal 2, pasal. Nah, dasar penghakiman Yesus itu apa? Kan dia kan mengandung firman dirinya. Oh, mengandung unsur firman. Mengandung Baik. peraturan. Makanya Yesus disebut kitab yang hidup, kitab Oke. yang menghakimi. Sekarang saya tanya Anda, berapa orang sih yang ketemu Yesus? Berapa orang? Mm-mm. Kapan? Ya kan dia firman yang hidup nih. Sementara dia kita tahu masa hidupnya di abad keberapa. Nah, lalu berapa orang yang ketemu dia? Kalau kita tarik, benar kata Yesus 144.000 yang akan dihakimi karena mereka yang bertemu Yesus. Yang lain enggak. Jadi apa fungsi Yesus menghakimi? Yang 144.000 adalah orang-orang Israel yang diangkat menjadi Tuhan. Oh, diangkat jadi Tuhan, dihakimi. Habis jadi Tuhan dihakimi. Waduh. Oh, jadi gini, yang maksudnya kan gini. Mereka yang sudah diangkat menjadi Tuhan, mereka lah ikut menghakimi. Gini yang saya tanya, Yesus ini kan nanti dia menghakimi. Oke, dasar apa Yesus menghakimi? Anda bilang dia adalah firman yang hidup. Oke, berarti Yesus ini pernah hidup dan menyampaikan pelajaran-pelajaran kan gitu. Ya. Nah, pelajaran itulah yang menjadi dasar untuk menghakimi. Ikut nggak pelajaranku ini? Ya kan gitu. Kau tolak nggak pelajaranku ini? Nah, Ya. disitulah dasar dia. Yang bertemu Yesus itu berapa orang? Jemaat semua harus yang bertemu Yesus yang menerima firman. Iya, karena dasar masa kita mau menghakimi orang yang kita tidak pernah sampaikan informasi ke dia gitu loh. Yesus itu bisa online sekarang dari Online, online kawan-kawan, Yesus online. Makanya Yesus itu ada, makanya Yesus adalah seorang Allah Tritunggal. Makanya Yesus disebut Allah Tritunggal. Makanya dia bisa online kepada muridnya. Oke, Yesus online. Baik. Iya. Jadi Pakai perangkat itu kan apa? lagi Pakai baru-baru sekarang. Iya, Jadi pakai perangkat yang apa? Namanya Roh Kudus. Pakai perangkat Jadi, apa? Untuk bisa connect. Pakai perangkat apa biar bisa connect sama online Yesus nih? Jadi karena Yesus itu memiliki signal yang Allah, signal yang sinyal. Tahu artinya sinyal yang Allah? Belum tahu. Sinyal yang sangat ajaib. Tahu ajaib dari mana? Allah kan artinya sangat ajaib. Oh iya. Atau dewa atau Theo. Oke. Jadi itulah sebabnya walaupun Yesus sekarang di surga, dia bisa berteofani menurut kehendaknya kepada siapa yang dia kehendaki. Sampai hari ini? Karena dia memiliki roh atau sinyal yang Allah, sinyal Enggak, yang maksudnya sampai hari ini. Sampai hari ini. Sampai sekarang. Oke, dia kerjasama sama Elon Musk nggak? Hah? Kenapa? Untuk bikin jaringan itu kerjasama dengan Elon Musk atau tidak? Saya nggak tahu. Elon Musk kan masih sinyal masih 5G. Oh iya. Memiliki sinyal di atas 5G, atau mungkin 100G. Oke. Ya, itulah makanya Yesus bisa melihat segala sesuatu dari surga sama dia seperti bapaknya Yahweh. Oke. Yesus main TikTok nggak? Oh, saya nggak tahu. Nah, kan dia online tuh. Siapa tahu malam ini Yesus melihat, wah gue masak lagi online. Kebetulan saya juga online. Koneknya gimana biar konek sama Yesus malam ini? Yesus kepada semua makhluk di dunia ini bisa online. Bisa. Yang penting ada pulsa ya. Kalau pulsa habis gimana? Berkoneksi via Roh Kudus ya. Oh, via roh. Oke. Roh itu kalau bahasa IT-nya, bahasa teknologinya, roh itu namanya sinyal ya. Iya. Itulah sebabnya Yesus itu di dalam memberi pengajaran terhadap yang dia mau, dia setiap muridnya itu online via Roh Kudus. Ada yang tanya itu, Yesus online ada multi nggak biar ikut?
Jadi gini, yang harus kau sadari adalah Nah, dengarkan teman-teman ya, yang harus kalian sadari adalah, lanjut. satu-satunya yang menjadi maha pemimpin atau maha penuntun Yahweh. atau maha Tuhan atau Tuhan yang menuntun ke surga adalah hanya Yesus. Sebab kenapa? Yesus datang dari surga dan kembali ke surga. Itulah artinya jaminan pasti kalau kita menjadi hamba bagi Yesus atau Yesus menjadi Tuhanmu, maka kau terjamin masuk surga. Jangan kau percaya kepada yang menceritakan surga padahal dia pun masih di dalam gua gelap, masih dia tak pernah menjabat sebagai pejabat surga. Sebab yang berkuasa di Indonesia adalah hanya pejabat Indonesia, yang berkuasa di surga hanya para pejabat surga. Yesus adalah seorang Tuhan, salah seorang pejabat surga, sehingga dia sangat berkuasa di surga juga bersama-sama kawan-kawannya para pejabat surga. Jadi pejabat surga itu banyak, Ya, Tuhan itu banyak, tetapi mereka esa, maka disebut Tuhan Allahmu. Tuhan itu esa. Tuhan artinya pejabat surga itu esa, sama kayak pejabat Indonesia ini esa di dalam pimpinan presiden. Gitu. baik. Tepuk tangan buat Gumasa ya. Semoga Gumasa bisa menjadi pejabat surga di bagian IT ya. Kita doakan ya. Ya, oke, ada Nopal nih. Ya, Dari Nopal. Wondas. Ya. Nopal, kira-kira setuju nggak pejabat surga itu ada? Ya, setuju sama gue masak buat tambunan. Karena Ini teman-teman ya, ini temannya si Gumasa juga ini Nopal ini sebenarnya. aduh, gimana sih, sabar dulu. Kita tahu lah, ya Bu. Ya. Lanjut. Kita kan wakili Kristen gue masak. Luga. Kau terima nggak luga Nabi? Ah, tanya Gumasa. Tidak. Tidak. Iya, kita wakili Kristen loh. Betul-betul Kristen Kristen itu aku. adalah jangan asal Bukan saya tanya Islam, itu. Bukan saya tanya Kristen itu. artinya adalah Iya, yang aduh. menempatkan Iya, kamu Kristus wakili sebagai Kristen. majikan Aku di juga dalam Kristen. dunia. Saya Oneness. Seberapa kali naik? Ya cuma menurut jadi Yohanes Gumasa. itu pasti adalah antikristus. Nah, Ay, tuh. gue masakin agak lain. Kalian sesama Kristen. Saya tak tahu lah siapa yang dihakimi Yesus nanti, Gumasa apa si Nopal ini, saya nggak tahu. Yang iya sama. Jadi Gue masak sekarang saja. Kau terima nggak lu gak jadi nabi? tidak. Ya sudah, nggak usah kau banyak omong lagi. Nah, sekarang saya tanya Nopal terima nggak ada pejabat surga? Tidak. Nah, sama, bodoh. Sama. Coba gini. Sabar Kalau dulu. Bibel itu Kenapa? hanya menceritakan kerajaan surga. Kalau ada kerajaan surga, siapa pejabatnya kalau gitu? Ya Yesus Yang lah. jelas, Bibel itu menceritakan keberadaan kerajaan surga. Kalau begitu siapa pejabat surga? Masa kalau kau begini wakili Kristen banyak orang Mualaf. Enggak apa-apa. Enggak apa. Kunci utama menjadi warga surga adalah menempatkan Yesus sebagai yang sangat Tuhan, atau sebagai yang sangat pemimpin, Woi, masa atau kau di sebagai yang apa? sangat penguasa dalam dirinya menuntun ke surga. Masa Bukan menghafal Yesus berwujud diri, menempatkan Yesus sebagai majikan di dalam dirinya. Itulah satu-satunya jalan keselamatan. bukan begitu Bukan konsep. menghafal Arif hidup kabur. itu. Di Alkitab ada berbagai denom. Kau Oneness satu, Protestan, Bukan di Alkitab, Nopal, di kekristenan. Saya adalah denom apa? yang meyakini dengan teknologi Tritunggal Bukan dan Trinitas. Teknologi Tritunggal. maka dunia bisa. Nopal, kau dengar nggak? Yesus lagi online malam ini kata Gumasa. Iya, Nggak terima. Yesus bisa online kepada siapapun yang terima. dikehendaki. Terima ini Kenapa? pendapatnya ini orang. Karena dia memiliki signal Baik, atau aku roh jadi yang Allah, Kristen. roh yang sangat ajaib. Ya, Kau bukan 5G, bukan 5G lagi. Berapa Gumasa? Waalaikumsalam. Ya kita nggak tahu. Yang pasti signalnya itu atau rohnya itu gimana menembus sih, Gumasa? segala media.
Gila aku juga. Itulah yang dimaksud dengan Sabar, Yesus Nopal, itu sabar. tidak dibatasi oleh ruang dan Siang, waktu. pagi, malam, gue masuk temani gila aku. Jadi yang ini yang harus kalian hafal Yesus dari. punya sinyal dari mana? Lagi online dia. Jadi Yesus naik. coba kalau kalian di sini bukan ateis ya, jawablah. Siapa bilang ateis? Bagaimana cara yang kalian Aduh, yakini yang terus percaya saya itu nggak bisa temani menjadi begini. sosok yang maha tahu. Sabar, Nopal, sabar. Coba Nepal, bagaimanalah sosok yang kau ketahui itu Nggak kuat dia gue masak. bisa menjadi maha tahu. Coba jelaskan. Dia sudah pergi, dia tak kuat. Dia tidak mampu melawan gue masak pejabat surga calon ini kalau ya. nggak muslim, bagaimana Allah apa komposisi dia sehingga dia maha tahu? Coba jelaskan. Baik, Bang Liping, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, dia nanya tuh apa komposisi tuh? Nah, mau bikin adonan Apa kayaknya. komposisi Nah. Allah di dalam dunia sehingga dia mampu maha tahu? Bang, komposisi itu ditujukan kalau mau bikin donat atau mau bikin Iya nggak apa-apa. Pertan. mau Kayak bikin komposisi kue, itu kayak itu baru ada komposisinya. terus itu kayak blender. Iya, sama kayak gini. Tanya kau gue masak. Siapa pejabat surga dan berapa honornya? Ya. Udah dijawab tadi sama dia. Cuma yang honor tadi belum. Balik lagi ya. Honornya Iya. per bulan berapa? Pejabat artinya pemimpin atau penguasa. Jadi hanya pejabat surga lah, pemimpin atau penguasa. Mereka lah punya Iya, berapa otoritas. gajinya? Apa? Gajinya per bulan berapa? Oh, Siapa jadi saja pejabat surga pejabat itu bukan soal gaji kawan. Iya, tapi Tapi disebut pengabdian. disebut dia pejabat, berarti dia memiliki otoritas Oke. dan kekuasaan Oke, atau mantap. kepemimpinan. Dan hanya pejabatlah yang memiliki otoritas dan kepemimpinan. Oke, saya mau itulah tanya dulu sebabnya. gue masak. Namanya pejabat itu kan pasti punya fasilitas. Nah, fasilitas apa yang didapat oleh pejabat surga? Ya itu urusan mereka lah. Waduh, Jangan dulu lari dari maksud dan tujuan komal ini. iya. Ya. Saya Jadi- dapat poin satu penting dari Gumasak bahwa Yesus yang akan menghakimi dan yang dihakimi itu Kristen, bukan di luar Kristen. Itu saya dapat poin. Iya, karena di luar Kristen masuk lurus ke neraka. Oke. Jadi nggak ada belok-belok, lurus-lurus langsung neraka gitu ya? Masuk neraka. Ada Barang belok-belok? siapa namanya Belok nggak? tidak tercatat di dalam buku kehidupan akan dilemparkan ke. Wah, berarti Tuhan ini nggak adil loh. Dia ciptakan kita berbeda-beda agama, berbeda keyakinan. Kok dia nggak catat kita dalam kitab kehidupan? Gimana sih? Ngapain dia ciptakan kita kalau begitu? Ngapain diciptain? Ayo. Jadi gini, pemerintah Indonesia hanya mencatat warganya. Pemerintah Malaysia hanya mencatat warganya. Ya, sama gini. Pemerintahan surga atau kerajaan surga hanya mencatat yang terdaftar sebagai calon warga surga. Ya. Di Ya luar sudah, itu kita mereka aman. tercatat. Iya, nggak aman berarti. Ah? Aman kita, aman. Nggak Jadi tercatat. makanya dipanggil dulu siapa-siapa yang termasuk warga Indonesia atau warga Kan surga. tidak contoh, ya. iya gini umpama ada bantuan sembako nih contoh, oh kau bukan warga Indonesia kau tak dapat, ya sudah kan gitu kan. Iya. Ah. Dalam konteks bagi sembako. Ini Ya. dalam konteks seleksi sebagai calon pemilik surga, ya, calon penghuni surga. Jadi yang Loh. calon penghuni surga adalah orang-orang yang tercatat di dalam kitab Tapi kehidupan gini Yesus. gue masa dari Di awal luar kan itu Iya. otomatis masuk neraka. nih dari awal kan kita sudah tidak tercatat di situ gue masa. Iya, jadi Ngapain yang dicek-cek lagi? di luar Kan udah nggak ada. dari yang tercatat itu 100% masuk neraka tanpa ditanya. Wahyu 20:15. Oh enggak, saya akan protes Tuhanmu. Iya, jadi Ku protes. Dulu kau cuma datang pergi ke Israel, sementara saya ada di Asia.
Nah, bagaimana saya mau tahu kau itu ada sementara saya tak ada di Kan situ? gua kasih tahu samamu, kalau kau mau Siapa? masuk warga surga, kau harus memilih Yesus sebagai junjunganmu. Ya masalahnya dia pernah datang tapi tidak ke Asia, dia cuma ke Bani Israel. Ini firman Yesus samamu. Percayalah kepada Yesus bahwa Yesuslah satu-satunya penuntun ke surga. Oke, kata Yesus, aku hanya diutus. Dia kan pejabat surga nih, yang memerintahkan, dia kan Bapa. Nah, Ya. aku hanya diutus kepada domba-domba yang tersesat dari Bani Israel, dan Yesus melakukan hal itu. Iya Yesus, memang. oke, memang Di betul luar kan? Israel dan memang pejabat surga itu tidak menginginkan ya di luar Israel masuk surga. Ya sudah, berarti Hanya orang Anda bukan Israel. lah. Ya, Anda Israel bukan? ya. Saya Israel. Dari mana? Suku mana? Artinya saya mau bisa mengenal suaranya, suara Yesus. Yang dibilang itu adalah yang dari Israel. Israel ini kan suku. Israel. Jadi ada 3 hal yang bisa dilahirkan. Ya, 1, raga. Yang kedua, firman atau kecerdasan. Yang ketiga, roh. Oke. Jadi, seseorang disebut menjadi Israel jika seseorang itu telah menerima firman dan rohnya Yesus. Maka seseorang itulah yang disebut dengan Israel rohani. Jadi Itu ajaran siapa? Bukan ajaran Yesus. Justru ajaran Yesus mengatakan yang di luar dari Yahudi adalah guguk. enggak apa-apa. Lah, kata Yesus apa-apa. loh. Enggak apa-apa. Memang kenyataan detik ini bisa di luar Israel lah anjing. Mana buktinya? Ini kita Masa- pakai, ini sekarang kita Iya, pakai Pak, TikTok. masa Artinya di- kita anjingnya Di Israel. surga Aduh. ada sapam lagi. Kita sedang pakai TikTok sekarang. Artinya kita sekarang anjing Israel. Oh gitu. Iya, Saya nggak mau lah dibilang anjing Israel. Kalau gue masak sendiri, Berarti Buktinya kau pakai TikTok. berarti ada anjing dong di Israel. Kalau di surga aku mau ada sebentar cek sapam dulu nggak? nih. TikTok itu buatan mana? Israel kah? Coba aku cek. TikTok buatan mana? Sebentar, ini kan ada informasinya. Coba aku cek. Tiongkok, ngadi-ngadi. Mana ada Israel? TikTok adalah platform media sosial dan video yang berasal dari Tiongkok. Mana ada Israel di Tiongkok Iya. sana? Semua memang dia di Tiongkok. Oh, terus? Secara gen pun orang Cina itu ada orang Mati Israel. mati orang Cina juga Israel sekarang. Iya. Pucet kau. Israel itu berada di mana-mana. Mana ada Israel ada di mana-mana. Kau nggak tahu di mana aku masak. Lihat, Ini- Di Bill Tiongkok loh. Gates sekarang yang semua makanya senat-senatanya sekarang di luar Israel ada anjing. Enggak gini loh. Apa? Anda tadi bilang TikTok ini punya Israel, ternyata kita cek Iya. punyanya Tiongkok. Gimana Tiongkok sih? juga keturunan Israel. Mati Tiongkok juga keturunan Israel. Aduh. Ada 12 suku. Mereka semua bertebaran di mana-mana. Oke, 12 suku Israel kita coba lihat satu-satu ya. Apa nama mereka 12 suku ya? Hafal nggak 12 suku Israel nama-namanya? Gue masa. Oke, Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Dan, Naftali, Ho Chi Minh, Gyeongsong, Cenghang, Hangzhou. Kan Hong Kong juga masuk kan? Suku kan? Jadi yang bukan berarti hanya yang sekarang hanya eksis di Israel disebut orang Israel. Suku-suku. Kalau eksisnya Pokoknya, ya. Tiongkok juga mana buktinya kalau Tiongkok juga orang Israel. Kamu nopal minta naik. Udah aku Nah, naikkan. coba mana buktinya? Itu loh. Nih Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Dan, Mana Naftali, buktinya? Gad, Asher, Isakar, Zebulon, Efraim, Manasye, dan Benyamin. Tidak ada yang Cina-Cina atau Tiongkok-Tiongkok, nggak ada. Itu kan suku awal-awalnya. Oh, Simak, ada simak. suku berkembang lagi. Iya. Oh, berarti sub ya, sub. Jadi satu suku. Umpama Ruben ada berapa suku di bawah suku Ruben gitu ya? Iya. Nanti Simeon ada berapa suku di bawah Simeon. Nah, Tiongkok ini dari suku yang mana di antara 12 ini? Saya nggak tahu yang pasti. Oh, nggak tahu. Oke.
keturunan Israel lah yang sekarang secara nyata Tuhan di dunia ini. Berarti Oke. Indonesia juga keturunannya Gumasa. Kenapa? Indonesia termasuk keturunan Israel, Kak? Israel. Ada, nggak semua. Nah, Jadi terbukti apa yang dikatakan Yesus di luar Israel anjing. Tapi masuk ini tapi agak lain. Tetapi anjing juga adalah bagian penghuni daripada yang tuan rumah. Biasa. Oke. Jangan berhati kecil hati kalau di luar Israel adalah anjing. Itu fakta. Gumasa udah minum obat enggak? Ada itu aturannya 3x1 ya. Jangan lupa obat ya. Oke, bolehlah saya bertanya ya. Ya, sama Nopal. Nopal itu Kristen juga itu. Sama Muslim lah. Oh, Muslim. Ya, silakan. Kumasa di surga ada satpam nggak? Pertanyaan anak-anak. Iya. Ada satpamnya juga nggak? Berarti kalau di surga Di ada. surga banyak pejabat surga. Iya, kalau di surga ada satpam berarti di surga ada pak polisinya juga nggak? Ada, enggak ada semua. Ada semua. Oke, assalamualaikum. Pokoknya gini, pengertian pejabat surga adalah orang-orang yang menjaga Masa di surga. kau satpamnya apa asal pol pp kau di surga? Mau apapun nggak masalah nanti. Yang penting saya Iya. bercita-cita Presiden menjadi di surga seorang tuh Tuhan, siapa, seorang Gumasa? pejabat surga. Nah, kan? Kalian ini masa kadang-kadang dia itu. Iya, Ya, memang saya- Gumasa Oke, itu oke. kan dia Kalau- gila pejabat surga. Oke, sekarang gini, nggak usah dulu lari-lari. Sengaja Ya. kalian Ya, bikin nggak fokus lari-lari, saya cuma bertanya. aku mau Saya mau tanya. tanya sama Muslim. Kau kan pasti masuk surga. Nah, kira-kira kan nggak mungkin kau jadi presiden. Kan presidennya kan Bapak, wakil presidennya kan Yesus. Ganti Nah, namanya. nggak mungkin pula kau jadi bupati kan? Ya, Pak Luga yang jadi bupati kayaknya tuh. Nah, kau bagian Jadi- apanya kau? Jadi supir. Kan enggak, dia kayaknya satpol pp kayaknya dia. jadi gini, siapapun kalau sudah ikut menjabat di surga, Nah, kan? pasti kedudukannya di atas daripada para pejabat dunia. Makanya mereka disebut maha penguasa. Artinya kedudukan mereka di atas daripada para pejabat dunia. Maha abu kata dia abu. Iya. Tapi di maha surga itu ada banyak. semua. Ada semua di Maha surga. artinya sangat kawan. Jangan Iya. maha artinya sangat very. Mm-mm. Berarti Ya, di atasnya kuasa. Kalau kuasa belum maha, Jadi, masih parah kuasa Artinya mas. gini, saya bisa bilang, jika seseorang bisa menguasai lebih dari satu negara, maka dia termasuk maha kuasa. Contoh, Agak lain ini. Bukan, Maha aku kuasa cuma karena penasaran sama Bang kekuasaannya- Gumasa tuh. kekuasaannya Sebentar sudah Bang melebihi- Gumasa, sebentar. Bocorannya kan Bang Gumasa udah tahu tuh. Presiden di surga tuh Allah Bapa. Nah, Yesus wakil. Nah, sekarang aku tanya, karena tuh ada pejabat tuh, RT-nya udah dapat bocoran belum? RT-nya Bang Gumasa tuh siapa gitu kan? Apa hansipnya Bang saya ini? nggak tahu. Yang pasti, yang diangkat menjadi Tuhan atau pejabat surga hanya orang-orang Israel yang 144.000. Nah, Ya gini, yang diangkat menjadi Tuhan atau pejabat surga hanya orang-orang Israel yang 144.000. Waalaikumsalam Artinya barang siapa memusuhi Israel tidak mungkin lulus menjadi warga surga. ya iya, aku tanya, abang kan pede kali ngomong pejabat surga ini. Nah, abang di sana tuh nanti apa jadi RT, apa RW, apa jadi DPR, apa jadi ini, apa namanya, Hansip. Kata Yesus gini, kata Yesus, barang siapa yang ikut sama aku, maka dia akan duduk satu meja sama aku untuk menghakimi orang Israel. Hai, Gumasa, besar nggak perkantoran di sana? Di Ada. pejabat surga itu. Ada banyak Makanya perkantoran. di sana ya? ada istana surga. Apa Di surga kendaraannya? Ada istana surga. Apa kendaraannya, Seluas Pak? 5.760 km². Apa kendaraannya? Kayak lu tambunan gue masak Nabi. Apa kendaraannya Gumasa? Untuk di surga ada kuadratnya berapa kuadrat Aku itu? lagi turun aku hai setan. Oh Gumasa, apa kendaraannya di sana Gumasa?
Gak usah bahas-bahas itu. Sekarang gini yang harus Stres kau dia tahu adalah Abu Adit. Ini orang lepas dari rumah sakit atau macam mana? jadikanlah para pejabat surga menjadi junjunganmu atau sangat junjunganmu atau Tuhanmu agar kau menjadi warga surga. Sebab hanya para pejabat surga yang berkuasa di surga. Itu intinya. Bukan Jadikanlah Bang Umasa. dirimu Bang Umasa. Di surgamu itu ngapain Bang Umasa? di surga. Iya. Ya surga lah. Iya ngapain kau di surga tuh? Apa makan kau di situ? Apa kau pelangga-pelongo gitu lihat tuanmu kawin atau apa kira-kira? Ya terserah pula entah apa namanya di surga. Senang-senang. Lah. Hah? Kan kalian nggak boleh kawin. Oke, pertanyaan saya jawab dulu. Ya abang jawab dulu kan, abang nih bilang supaya kami itu jadi pejabat sorga kata abang itu kan. Nah, Di sorga kalau di Islam bang, hanya dengar dulu bang persoalan- Umasa, dengar dulu. Kalau di Islam itu surganya itu adalah tempat yang penuh kenikmatan, iya kan? Makanannya enak-enak gitu kan, air yang mengalir, air yang mengalir, kemudian pohon-pohon yang rindang, kemudian ada ranjang-ranjang, ada bidadari-bidadari yang melayani, ya kan, tidak pernah sakit, ya kan, tak pernah jadi tua gitu loh, ya kan. Nah, kemudian di surga itu tidak pernah lagi ada namanya panas banget, nggak ada lagi yang namanya dingin banget. Hah? Orang di dalam surga Islam itu, ya, dia nggak akan pernah jadi orang tua, walaupun dia misalnya berhubungan intim dengan istri mereka, istrinya nggak akan hamil, nggak lagi buang ingus, tak lagi ngompol, tak lagi buang air besar. Nah, coba kira-kira abang menyuruh kami supaya beriman dengan Yesus supaya jadi warga surga tuh, apa yang kira-kira kami dapat kalau jadi apa kata abang tadi? Pejabat surga. Ngapain Jadi kami di warga surgamu? surga. Iya warga surga. Apa yang kami dapat coba? Di surga penuh kemuliaan. Apa bentuk kemuliaannya? Namanya mulia. Iya apa? Maksudnya Wahyu 19 nomor 7 kalau aku gak salah Bang Gumasa. Surgamu itu lihat Tuhanmu kawin. Marilah kita bersuka cita bersorak-sorai sebab waktunya sudah tiba perkawinan domba anak domba Allah dan pengantinnya sudah siap sedia. Loh. Katanya nggak ada kawin mawin tapi tuannya kawin. Itu kan logikamu. Loh, bukan logika tertulis isi Oke, Bibelmu. Gak apa-apa itu. Soal apa yang kau pahami tentang Bibel itu urusanmu. Ida, pertanyaan saya harus kau jawab. Bukan, kan kau belum jelaskan. Tadi kan ku ceritakan kalau di surganya orang Islam itu tempat kembali pembalasan karena kita sudah beriman kepada Allah, sudah bersabar dicoba di dunia ini, iya kan? Oh. Karena kita yakin, dengar dulu. Karena kita sudah yakin bahwa Allah itu tidak nampak, kita benarkan utusannya, kita ikuti perintahnya. Orang Islam, tidak boleh kalian makan babi, tak boleh kalian curi, tak boleh kalian sekutukan Tuhan kalian. Kalian harus mengikuti Nabi kalian, harus berbagi dan banyak aturan itu. Nanti di situ Allah balas dengan tempat yang penuh kenikmatan. Tapi itu kan Di bukan dunia ini. peraturan pejabat surga. Apanya? Yang kau ucapkan itu bukan peraturan pejabat surga. Lah, oke. Iya, nah makanya kan aku tanya sama Bang Gumasa, surgamu itu macam mana? Apa pelanga pelongo gitu kan? Salam. Penuh kemuliaan. Selesai. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini wabarakatuh. ngumpul keluarga Yesus semua di sini nih. Dan pertanyaan saya gini. Ya, kami saudara Dan saya Yesus. jawab. Aduh, kok ada juga anak di sini. Ada Omnya Yesus. nenek Yesus, omnya Yesus, ada pejabat di sini juga. aku masak. Saya sama nenek Pertanyaan ketemu saya, sama dia kalau pertama. Tapi Abu, kalau Gumasa ini aku perkirakan dia nanti hansip. Mau apapun saya. Pokoknya yang penting di Sebab surga. siapapun yang telah menjadi pejabat surga pasti di Iya. atas segala pejabat dunia. Iya karena hansip udah- atau apa Salpo PP. Apapun enggak urusan. Udah dibagi-bagi nanti gitu. Ada bagan ya, bagan
apa namanya? Jadi Apa sih? bagi kami Struktur. hanya para pejabat surga lah yang maha kuasa, yang Sisa maha ngontrak. kuasa artinya Tuhan. Yang sisa ngontrak. Ya, yang hanya para pejabat surga lah Mm-mm. atau orang-orang yang duduk di pemerintahan surga, Iya. itulah yang kami anggap yang Jadi Tuhan. ketika yang maha pejabat-pejabat surga sudah di surga semua, apa tugas para mereka? pejabat surga pasti apa? sedang bertahta di surga. Iya, apa tugas mereka? Cuman duduk-duduk nongki-nongki gitu atau apa? Mengurus semesta. Loh kan sudah nggak ada. Apanya? Kan semesta sudah tidak ada. Orang-orang yang dulu di bumi sudah ditempatkan masing-masing, ada di neraka, ada di surga, kan gitu. Nah, terus tugas mereka apa? Mereka bisa mengendalikan secara jauh. Iya, apa yang dikendalikan? Orang semua sudah penduduk surga sudah masuk surga. Orang-orang ini udah di neraka, apalagi tugas mereka? Maksudnya ini cerita kapan? Yang sudah di surga kan, pejabat surga kan di surga kan? Betul nggak? Iya. Nah, terus orang-orang sudah tidak ada di bumi lagi, di surga semua. Sekarang kan masih ada di bumi orang-orang sekarang. Oh, jadi sudah ada pejabat surga sekarang di atas sana? Di surga sekarang sedang berada para pejabat surga. Oke. Mengendalikan semesta. Aduh, Minum obat dulu gue masak. Minum obat dulu kau. Gue masak, biarin dulu bang. Gue masak, coba kau Makanya telepon itu pejabat disebut surga. seorang Tuhan, seorang pejabat Iya, surga. bukan, denger dulu. Coba kau Pantasan dia telepon bilang, pejabat surga itu. Yesus lagi online sekarang, tadi dia bilang. Coba kau telepon, ini kan di sini ada dua nih keluarga Yesus nih. Ada Naya Yesus, ada omnya Yesus. Coba kau telepon itu Yesus sekarang. Enggak, ini loh. Saya itu pengen tahu, kan mereka pejabat surga ini punya garis komando. Nah, sementara sekarang ini kan hidup masih ada, masih berjalan ini. Mereka sudah di surga. Baik, yang mengurusi masalah orang beriman ini siapa sekarang, Gumasa? Yang mengurusi masalah orang beriman. Gue masak lah, masing-masing. Bu. Loh kan Yesus nanti menghakimi. Nah, yang mengurusi orang beriman ini siapa sekarang? Maksudnya Abu, dalam Abu urusan salah apa? nanya itu. Gue masak lah ini pengurus pejabat sorga. Kan satpam dalam dia ini, masalah apa? satpam pejabat sorga. Bukan, mungkin menteri agama atau apa begitu. Tidak ada. Nah, cocok. Kan sekarang besar begini. Dubes. Orang di surganya aku masa itu ada satpol PP-nya. Berita atau arah surga yang benar kan dekat Yesus. Jadi Nah, kan, arah eksistensi surga atau pula, Bu. kehadiran Yesus ke dunia adalah memberitahu bahwa Bapaknya Yesus lah sang Maha Pencipta. Kenapa harus datang kasih tahu begitu? Karena sudah banyak iblis-iblis mengaku-ngaku sebagai sang Maha Pencipta, tapi dia bukan pejabat surga. Jadi kalau ada yang mengaku-ngaku sang Maha Pencipta dan dia bukan pejabat surga, sudah pasti itu penipu. Apalagi dia memberitahu nama. Sebab sang Maha Pencipta tidak pernah memberitahu nama. Berarti bahaya ini. Karena mengambil legalitas atau otoritas daripada pejabat surga, dan itu berhasil, mereka bisa melakukan mukjizat. Wah, bahaya. Bocor. Informasi bocor. Abu, ini kayaknya Bang Gumasa ini duta besar para pejabat sorga ini. Betul nggak Bang Gumasa? Beliau ini sebenarnya mau menyampaikan dengan cara yang lebih modern gitu. Jadi pakai teknologi. Betul nggak Gumasa? Jadi kenapa saya taat kepada misalnya camat? Karena dia pejabat. Nah, Kan kenapa saya taat kepada bupati? Karena dia adalah pejabat. Betul. Dan hanya kepada pejabat lah orang waras taat. Ya. Jadi kalau ada orang taat kepada yang nggak pejabat, itu orang gila. Kalau kepada ibu, pejabat nggak ibu? Ibu kan pejabat di atas kita. Ibu pejabat juga. Iyalah orang yang tapi punya otoritas. Bang Gumasa sebentar. Udah punya bini belum kau? Oh sudah. Nah, kau tahan nggak sama binimu? Apa? Kau nurut nggak sama binimu? Apa? Enggak, Kau nurut nggak, tahan nggak kau sama binimu?
Nggak jelas tahan pertanyaanmu. di kamar. Gitu. Nggak jelas pertanyaannya Bang Dian. Bang. Oke. Iya. Abang, Kan abang kau Gumasak. bilang kau taat sama ibumu pejabat sorga. Nah binimu kau kepada taatnya sama siapa? dia. Kepada siapa saya taat, maka dia adalah tuanku atau atasanku. Iya makanya aku tanya, kan kau kan orang Batak nih. Taat nggak kau sama binimu? Tanya, Taat nggak taat. sama binimu? Ya, Taat. Oh berarti binimu tuanmu juga? iya dalam konteks itu ya. Oh, banyak tuanmu berarti Gumasak. Banyak, banyak. Orang waras Kali banyak. Tuhanmu. Guansa. Banyak kali Orang Tuhanmu waras di sini. banyak tuannya. Pening kali aku Ya. dari Kalau Tuhannya Kali banyak, orang gila nggak ada sama Tuhan tuannya. berantem. nenekmu. Siapa lagi? Coba, Yang kau anggap siapakah? Tuhan di sini? Adakah orang gila taat kepada Tuhan? Orang gila tidak ada tuannya. Nggak ada Iya, iya. cuma orang gila. Betul, betul. Ya, Masuk Anda akal, orang masuk akal. gilanya, karena Anda gak ada Tuhannya. Sama macam orang gila. Anda. Apa bedanya Anda sama orang gila? Betul sama Orang itu. gila aja masih tahu dia siapa Tuhannya. Bang. Masa Anda Abang. nggak tahu siapa Tuhannya? Abang Gumasak. Ya, Saya mau bertanya dulu boleh nggak? tanya lah. Saya nenek. Ya oke bang ya. Nenek. Tuhan itu bisa mati nggak? Bang Gumasak awas ya. Kalau salah-salah nanti abang kena marah Yesus nenek Yesus yang lagi nanya nih. Ya, mau dengar kalian ini. Tuhan, Nampak Tuhan kali itu kalian bisa. memang tak bertuan dia. Kita bertanya di Tunggu sini. dulu kamu. Jangan merajuk. Jawab dulu pertanyaanku. Tolong kalian. Udah satu-satu. Biar host atur ya. Oke. Nenek Yesus mau bertanya ke Bang Gumasak, silakan. Yang berdua aja dulu. Oke ya, Abang Gumasak siap ya. Apa? Ya saya mau bertanya sama Abang Gumasak dulu ini. Banyak kali apanya. Gini bang, ketika Yesus disalib itu bang, pas dia mati nggak di kayu salib itu? Pas mati nggak di kayu salib. Mati Iya, ya. pas dia kan mati. Hmm. Yang mencabut nyawa Yesus di situ siapa bang? Mati dalam secara biologis adalah beranjaknya roh dari tubuh yang tidak memadai menampung roh. Nah, itu menjadi pertanyaannya. Berarti di sini Itu udah algoritma penciptaan. Ya. Nah, di mana Algoritmanya agak modern ini. Agak modern memang dia. di mana tubuh tidak memadai menampung roh, maka roh itu otomatis beranjak. Yang di bawah jangan ketawa, saya mute di bawah nanti ya. Lanjut pertanyaanmu apa? jadi bang di sini Terus. di sini yang mencabut nyawanya itu mencabut nyawa Yesus itu siapa bang ya? Enggak aja bapaknya Yesus. Anggap aja bapaknya Yesus. Udah. Anggap aja bapaknya Yesus. Tanya yang lain lagi. Ini kita sudah berasap kepala kita di atas ini. Tolong. Yang lain lagi mau tanya, silakan yang lain. Jangan memaksakan jawaban ya. Jangan memaksakan jawaban. Oke, silakan yang lain lagi. Siapa yang mau bertanya lagi? Nggak boleh bertanya. Boleh silakan tanya. Ganggu masak ya. Ganggu masak. Saya mau tanya nih. Itu Yesus ketika 3 hari 3 malam hidup lagi tuh. Dia terus kemana tuh? Ke surga apa ke langit? Waktu masih meninggal. Masih meninggal. Oke. Tinggal di mana? Tanya apa? Setelah dia disalib kan dia Yesus kapan? 3 hari 3 malam kan dia itu hidup lagi. Nah itu ada di mana dia di bumi? Masih meninggal, nggak hidup. Oh, setelah 3 hari. Dia kan udah hidup. Iya itu ada di bumi hidupnya apa di akhirat gitu. Guansa. Oh, dia kan bilang Tuhanmu itu 40 hari kan setelah dia bangkit kan masih berada di bumi. 40 hari masih di bumi. Gentayangan gitu kemana-mana. Bukan gentayangan. Masih ngapain? masih bercengkerama dengan murid-muridnya. Oke. Begitu. Mantap. Jadi Gumasak ini adalah tamu terhormat kita karena dia tuan calon penjabat surga. Oke. Betul. Abu jangan Kita dengerin aja, Hal. Dia calon satpam nanti. Tapi sebentar Abu. Sebentar Abu, aku tanya, kira-kira bocorannya berapa gaji
gaji apa namanya satpam atau ansip di surga tuh? Nggak ada gaji. Hah? Kerja rodi di atas sana. gaji. Jarang dia. Udah kutanya tadi nggak ada gaji. Nggak ada gaji. Karena Loh, pejabat kata surga dia itu harus di surga taat. itu kan hidup mulia. Tapi nggak tahu gimana macam mana kami mau kepengen masuk surga Pak yang banyak pejabatnya itu. Jangan-jangan nanti gini loh. Benar nggak Bu? Jangan-jangan nanti ketua DPR di surga itu sama wartawannya kerjasama mau kudeta presiden dan pejabat surga dia. Guadian di sono itu nggak ada Saya ada baca di Bible itu sidang ilahi, sidang para ilahi. Itu maksudnya gimana itu Gumasa? Sidang ilahi. Ya memang di surga kan gini ya. Kalau setiap pejabat di Indonesia ini, katakanlah dulu mereka kan harus sarjana ya, atau orang berpendidikan. Oke. Tidaknya ada jabatan oleh karena ada keahlian kan itu kan, atau kesarjanaan. Jadi gini, setiap pejabat surga itu harus Allah, harus sangat ajaib. Jadi Itu adalah. Oke, itu kalau di dunia itu strata berapa? S3 kah? S1 kah? Ya kita nggak tahu. Gini. Itu ada nabi di bawah itu Gumasa. Esteller Bu, Esteller. Jadi pejabat. Esteller. Buansa, memang kau penghuni surganya, Orang-orang yang memang kau Allah, punya kunci harus orang-orang surganya. yang sangat Udah, ajaib. kau macam ini kau macam Sabar. Sabar Bang. Hewan ini kau di Ini surga, kau Gumasa ini sebentar menyajikan sesuatu yang baru, yang modern, ya gitu kan. Silakan lanjut Gumasa. Jadi minimal yang sang Allah ya. Dia harus Allah. Oke, Dia harus memiliki kemampuan. Jadi gini, Kabu-kabu ada sarjana itu nabinya kan Gumasa di pangkat bawah ya, itu. pribadi. Tetapi tidak semua sarjana menjadi pemimpin. Oke. Ya, tidak semua pejabat sarjana menjadi pejabat negara. Berarti ada ya. seleksi, ada Sama seleksi. surga. Ada seleksi. Banyak Allah, tetapi tidak semua Allah menjadi pejabat surga. Oke. Buset. Mantap. boleh. Ya aja lah, kau aja yang ngatur ya. Nanti kasih kau pintu surganya, aku kasih kuncinya biar kau yang membukanya ya. Sabar. Mau basap lah kepala itu. Sabar. Minta nanti kau kasih pintu surganya itu kuncinya, ku tokok kepala kau itu. Udah gini. Tenang teman-teman, tenang ya. Ini Gumasa tidak mewakili Kristen, teman-teman ya. Dia tidak mewakili Kristen. Karena dia berbicara menurut apa yang dia yakini saja. Betul nggak Bang Gumasa? Saya adalah pengikut Kristus yang benar. Oke. Iya, udah penting aja sih. Yang menempatkan Yesus adalah junjungan tertinggi di dalam menuju surga. Itu artinya Tuhan. Maha Tuhan. Sabar dulu. Jadi dalam sidang ilahi, para ilahi tadi membicarakan hal apa? Contohnya, Contoh. waktu mereka untuk pas mau membangun seorang manusia, Oke. Wih, mantap mereka. nih. Jadi kalau misalnya kan, kalau misalnya di dunia kan yang bermusyawarah atau briefing itu adalah para ahli kan membangun sesuatu kan. Betul. Kalau di surga istilah maha ahli artinya Allah. Jadi surga nih. Oke, jadi Allah untuk membuat artinya manusia, mereka serius ya, sampai rapat pertemuan ya, untuk membuat manusia ini ya. Jadi para ahli surga atau para itu sudah disebut dengan Allah. Allah itu kan artinya ahli surga atau pakar-pakar surga, itulah artinya Oke, Allah. pakar-pakar. Ya, itu akhirnya jadilah manusia dalam rapat itu. Jadi bagaimana mereka membangun Iya, membangun manusia. Maka jadilah kan, marilah kita jadikan manusia serupa dan segambar kita kan gitu. Jadi, nah, tapi ada satu yang menyesal. Itu yang ilahi yang mana lagi? Allah yang mana yang menyesal? Yang menyesal. Dia menyesal sudah buat manusia, menyesal dia. Itu yang mana? Ya itulah dia pemimpin para pencipta itu. Pemimpin para pencipta. Yang menyesal itu. Baik. Siapa tuh? Ya. Terus yang mana yang menciptakan yang ular makan debu itu yang mana? Ciptakan Hah? Yang harimau makan jerami, ular makan debu, itu Allah yang mana? Abu, Bang Gumasa, aku kasih saran Bang Gumasa, sebentar. Bang Abu. Coba telepon dulu pejabat surga tuh minta Jangan bocorannya. banyak kali pertanyaan sama dia Bang Abu. Dia itu kan dewan surga, jadi dia nggak tahu apa-apa gitu. Oh, dia belum ya? Itu surga aja sama kuncinya.
Dian. Emang Jadi buat udah kita, ada nomor buat teleponnya kita, pejabat sorga, Dian? umat muslim, buat kita umat muslim yang ada di dunia ini. Ya. kalau Ada, kita mau Gumasa masuk ini surga, kan kita harus ngadu calon sama si Masa. Satpol PP. Ada ya? Kalau gak ada dia di surga, kita tarik jambangnya itu biar keluar dia ngasihnya. Udah pada ke surga. Jadi kalau pejabat negara disebut penguasa, para Pejabat pejabat negara kan. surga maha Gua penguasa. masa. Abang, ku maaf ya, dengarkan saja dulu. Pikir ini Iya. surga itu ini sejarah nenek moyang kau. Woi, udah pada ke surga aja, heran gua. Enggak apa-apa, Oke. pihak dia itu. Tante naik, tante. Lah kemana itu Surga tadi tuh si tuh? Gumasa. Ya. Oh ini di bawah nih. Kayaknya si Gumasa ini temennya lu Tambunan nih, udah pulang Enggak, Ini yang enggak. baru surga nih. masuk di bawah ini. Nah ini, dengerin kau Gumasa. Ini Tante Mika ini, dia ini pernah berusaha menyogok pejabat surgamu itu. Tapi kayaknya kurang duit gitu loh. Betul nggak Tante Mika? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Betul sekali, Bang. warahmatullahi Salam. Oh, izinkan saya memperkenalkan diri ya. Saya adalah pejabat DPR ya, teman-teman. Jadi di sanalah kami melantik Paulus untuk menjadi rasul ya. Suka hati kau. Kau lah memang kan satu agensi dengan kau. Satu baru agensi ngomong, kalian cocok. aku baru udah. ngomong 2 kata loh. Dewan perwakilan rakyat lah kalian semua. Tante ini temennya si Luga Tambunan ya? Kuncinya sama kalian aja. Dewan Perwakilan Rasul Paulus. Wah. DPR. Temen Luga Tambunan bukan? Bukan teman si Luga, bukan? Bukan ya. Nanti saya akan membuka. Udah terusin, lanjut Saya Tante, lanjut. menyarankan membuka nanti denom baru ya teman-teman ya, namanya Paulus Only. Kenapa? Lebih dominan, lebih pantas Paulus dijadikan Tuhan. Kenapa? Lebih banyak orang Kristen ini mengikuti perkataan Paulus, bahkan Paulus pun bermukjizat, bahkan Paulus yang berani menyamakan dirinya sama dengan Bapa. Banyak pengajar-pengajarannya, akulah bapamu, kata Paulus ya. Makanya saya akan berusaha untuk membuat denom baru nanti. Masa gimana, cocok? Naik. Aku turun aja bang ya, karena ada mau naik itu. Ya. Oke bang. Iya, Nanti Mika, tapi Bang, semangat ya, semangat jelaskan. Tante, ini Gumasa nih, dia cerita di surga tuh ada banyak pejabat. Aku tanya waktu itu kan, berarti di surga tuh ada DPR, ada MPR, ada kepala polisinya, kepala tentaranya kan. Nah, aku tanya sama dia nih, nanti di surga kau jadi satpamnya atau hansipnya? Oh, iya, cocok Kira-kira ya. bocorannya berapa gajinya satpam di sana tuh? Nah, kalau aku lain loh, Ustadz Dian yang mau kutanyakan, itu ada yang honorer nggak di sana? Ya, karena Jadi yang kasihan harus kalau ada kalian hafal honorer. adalah hanya Ya. para pejabat surga Oke. yang punya Nah, kan? otoritas memberikan izin masuk surga. Oke, aku mau bertanya mamu dulu. Oh, berarti Gumasa. ada pejabat imigrasi Bang Gumasa. Izin masuk surga. Gumasa. Iya, kan berarti surga itu berarti perlu paspor kan kalau begitu kan? Iya. Iya nggak? Ya. Ah, Si Gumasa. ada paspor, ada yang jaga. Bang Gumasa boleh disogok nggak ke pejabat surga gitu? Oh, tidak. Hah? Gumasa. Ya. Gumasa. Ini, saya serius ya, sebentar, saya serius Di nih. surga ada demo Bang Gumasa. Enggak, gini, Gumasa ini dia berusaha menggambarkan keadaan di sorga beserta dengan apa yang ada di dalam sana. Jadi struktur terserata siapa yang tertinggi, siapa kedua, siapa ketiga. Cuma dari tadi ini saya belum dapat fungsi-fungsi mereka masing-masing ini apa. Itu loh. Jadi Yesus umpama dia menghakimi, berarti dia di departemen kehakiman, pejabat dia di sana kan. Nah, tugasnya untuk menghakimi, betul kan? Nah, sementara sekarang ini kan masih ada kehidupan, masih ada orang yang bisa berpotensi masuk Kristen, menerima Yesus, atau orang yang keluar, itu kan? Nah, yang ngurus itu siapa? Yang ngurus yang bagian-bagian itu siapa? Oh, Menteri Dalam Negeri. Jangan-jangan rangkap jabatan jadi ini. di dalam menuntun orang-orang percaya. Nah, itu tugas siapa? Cukup. Nah, Diskusi aja dulu aku. Sang Maha Pencipta Masa kepada pejabat cukup. beserta para pejabat surga lainnya.
Oh, semua turun tangan untuk hal ini. Mereka Coba saya melakukan Iya, saya jawab komunikasi sedikit. jarak Iya, jauh. Mm-mm. Saya SMP di Katolik Belibis. Katolik Roh Belibis. yang Allah, roh yang sangat ajaib atau signal yang sangat ajaib. Itulah nama roh Di kudus. gereja Nopal sabar dulu, Nopal sabar dulu. Nggak jelas dengarnya. Oke, lanjut. Jadi cara mereka para pejabat surga di dalam berkomunikasi kepada makhluk yang nggak ada bisa di terima bumi ini, gue masak. adalah melalui Mau diskusi. roh yang Allah, roh yang sangat ajaib. Itulah roh. Masak, saya SMP di Katolik Belibis, Jalan Belibis. Ya Nopal nanti giliran ente nanti ditanya Nopal. Terima ini, gue masak. Gimana sih? Dia sekolah di mana? Dia sekolah di mana dulu? Nopal Biarin Kristen. aja, Bang. Kenapa begitu apa yang pasti Semua kau tak Kristen, dulu Nopal. diskusikan. Iya, Nopal Kristen. Nopal. Iya Kristen, honest. Iya sebentar dong, satu dong. Biarkanlah Bang. Ini kan dia bercerita perspektif dia tentang Kristen. Kami juga nggak nganggap dia wakil Kristen loh. Iya, enggak ya teman-teman ya. Oneness itu antikristus. Sama Kristen juga dia. Masa Memang banyak. Dia Kristen juga banyak sama loh yang masa itu. mengaku Kristen tapi Iya, antikristus. Bang Nopal, menurut Gumasa abang ini tidak termasuk nanti menjadi warga sorga. Kenapa Bang Gumasa ini bocorannya dia ini nanti jadi Satpol PP kalau nggak ansip di sorga. Nggak terima juga. Dia Ya aja nggak nggak terima. apa-apa, biarin aja Bang. Cuma Nggak Bang bisa, coba Bang. minta info sama Bang Gumasa nih. Bocorannya berapa kalau jadi satpam di sorga tuh? Apa sistemnya sip gitu kan? Apa dia bagian imigrasi nih? Kan katanya ada paspor di sorga tuh Bang. Bukan itu pertanyaannya, Bang. Bukan. Coba Nopal tanya yang serius lah ke Gumasa. Ayo terkait kekristenan ini, ayo silakan. Masak. Coba yang jelas dulu pertanyaanmu. Jangan kau langsung nggak jelas mulu. Kayak apa? Kayak pertanyaan Iya. nggak jelas. Betul, pelan-pelan coba perjelas pertanyaanmu. Coba Nopal. Saya Jelas. SMP di Kita jawab pun pelan-pelan. Saya SMP di Katolik Belibis. Katolik. Oh iya. Ya. Di samping sekolahku STT. Terus pertanyaannya? Sekolah tipu-tipu Bang ya. Enggak, pertanyaannya apa? Itu sekolah tipu-tipu, Bang. Kita kan belajar. Iya, pertanyaanmu ke Gumasa apa? SMP Belibis, samping SMP STT. Terus pertanyaannya apa? Di Makassar, Bang, Makassar. Iya. Pertanyaannya? Ya. Terus Siapa pertanyaan? penjaga gerbang sekolah? Bagaimana Gumasa tak marah? Kau mau bertanya aja pusing. Kenapa mau bertanya Nopal? Udah Bang Nopal aku kasih tahu cara bertanya dengan Gumasa. Bang Gumasa, bagaimana cara nyogok pejabat sorga itu? Dia SMP enggak? Dia sekolah lulus enggak? Nggak ada bisa disogok pejabat surga. Aduh, jangan kau pertanyakan sekolahnya Bang Gumasa. Kau bertanya aja tentang Kristen apa? Mau tanya surga, pejabat surga, apa lagi? Tanya. Mana dia jawab Kristen begini? Tanya sama dia. Bang Gumasa coba gimana ini si Nopal ini nggak jelas ini. Nopal, coba kamu bertanya sama itu Gumasa gitu, sama Bang Gumasa, kau tanya saja itu dia. Loh, di samping sekolahku. Iya terus? Masalahnya apa? Terus Masalahnya apa? masalahnya apa Bang? Ini si Nopal lagi kader apa itu ngomongnya? Kader kali dia tuh. Nggak tahu dah. Makanya bertanya. Kalau saya nggak sanggup jawab, saya bilang nggak sanggup. Boleh nggak? Oh, Gumasa tanya ke dia maksudnya. Gumasa dia mau ditanya. Saya mau bertanya. Iya, dia bilang Anda bertanya ke dia. Nah, silakan. Dia Kristen nih. Coba. Oke. Siapa nih yang kau anggap sang maha pencipta yang atau pemimpin para Tuhan di semesta ini? Pemimpin para Tuhan. Nah, jawab Nopal. Siapa? Nopal menjawab Bang. Ya, Nopal menjawab. YHWH? Kenapa nih IHWA Bang? Kok WA jadinya? Yahweh. FB lagi juga ada. Oh, FB juga ada. Yahweh adalah pemimpin para Tuhan ya. Ini macam mana mau diskusi ini? Abang bilang YHWA, berarti FB juga ada Bang. IG lagi. Yahweh. Ulang ya. Siapa? Ulang. Gumasa tanya pertanyaannya ulang.
Siapakah menurutmu pemimpin para pencipta di semesta ini? Bapak. Udah tuh gue masak, kemudian Yahweh. udah jawab bapak tuh gue Yahweh masak. kan? Bapak artinya tertinggi, makanya kalau bilang Iya. Bapak artinya Allah tertinggi. Ya udah bapak itu Makanya- jawabannya. Ini Islam. Bapak. Oh, diam dulu. Lanjut. Karena ada banyak Allah. Nah, silakan yang lain diam dulu. Allah Bapa, Yang lain Allah diam. Ikut-ikut. Oke, lanjut. Udah, Nopal udah jawab itu gue masa Bapak. Oh, berarti kan harus akui bahwa ada banyak Tuhan ya. Enggak lah. Kutanya pertanyaan tadi, siapakah pemimpin para Tuhan? Wih, gue masak. Tolol, botol. Jangan nggak boleh gitu. Jangan. Nggak boleh begitu. Jangan gitu. Nggak boleh begitu. Tuh, Nopal. Siapa pemimpin para Tuhan menurut Bibel? Kau nggak percaya nggak Yesus Esa atau Bapak Esa? Tuhan itu Esa. Esa. Ya, memang pejabat surga Esa, satu Bebek kesatuan. sama ayam. Tuhan artinya ini pejabat malas surga. diskusi. Memang betul, pejabat surga itu Esa, satu kesatuan. Oke. Sama kayak pejabat negara adalah Esa, satu kesatuan. Kenapa kau bilang banyak? Kenapa kau bilang banyak? Tuhan. Kenapa Sama kau kayak bilang pejabat negara kan Esa. tidak? Kau bantah Yesus. Bapak itu Pejabat roh. negara Esa enggak sebiji. Pejabat surga Bapak juga itu enggak roh. sebiji Esa. Esa bukan sebiji. Tuhan banyak Esa itu loh. satu kesatuan. Macam mana Tuhan banyak? Masuk akal nggak Tuhan banyak? Banyak lah. Banyak sama gue Segala masak Nopal. sesuatu yang segala sesuatu yang Sabar. yang sangat maha kuasa, Iya, satu aja. segala yang sangat kuasa adalah Tuhan. Tuhan Satu aja artinya ya. sangat kuasa. Satu. Kau enggak. Oke, cukup. Kau terima nggak satu Tuhan? Tidak. Tuhan itu Esa, satu kesatuan. Nggak jelas. Esa, satu kesatuan. Pejabat negara Esa, satu kesatuan. Gimana Nopal? Dia tidak meyakini satu Tuhan. Anda meyakini satu Tuhan. Tapi kok meyakini yang berkuasa di atas semua itu Bapa? Gimana tuh gue masak? Gue masak beda. Memang ini. Makanya kan gini, terjemahan Tuhan itu harus pejabat surga, bukan pribadi ya. Sama kayak gini. Cukup. Kalau Tuhan, Gue masak cukup. Satu Tuhan. setiap pejabat negara adalah Tuhan penguasa. Setiap pejabat surga adalah Tuhan atau Maha Penguasa. Bentar Gumasa. Bentar Nopal ya. Tuhan kalian udah banyak, gak bisa kalian bagi satu Iya, persatu makanya aja. saya Ngapain bertanya. sih harus ribut masalah Tuhan dari tadi? Yang Tuhan satu kalian udah persatu. untung kalian Tuhan kami satu itu yang kami ributkan, harusnya kami yang berantem. Kalian banyak Tuhan pun nggak bisa bagi-bagi. Bentar bang, maksudku bang gue masak sama bang Nopal, bagi-bagilah tuannya. Nggak bisa. Tuhan. Tidak harus dibagi bang, itu gue masak bang permasalahan itu harus dibagi dong. Nggak bisa. Orang waras Orang pasti waras memiliki banyak junjungan atau Tuhan. Islam saja satu Tuhan. Dengar tuh Nopal, orang waras pasti punya banyak Tuhan. Nggak terima. Lah, Esa. gimana gue masak? Gue masak. Kau Iya, ngerti sama nggak? kayak gini kan. Gak mungkin lah Esa. mungkin cuma satu majikanku atau Tuhanku. Esa. Banyak majikan. Saya oneness. Kau ngerti nggak Esa? Hebat nih si gue masak nih, benar gue masak Esa hebat satu kau. kesatuan. Gimana sih? Esa artinya satu kesatuan. Bukan satu kesatuan. Satu Jadi, tunggal. Tuhan One. itu, Someone. para pejabat surga itu Bukan pejabat lagi. satu One. kesatuan. Someone. Esa. Besok konsili dengar dulu ya. Aku bilang sama kalian berdua ya. Besok konsili lagi. Kalau bisa jangan ganjil Tuhan itu tidak besar baginya. Paling tidak empat. Biar gampang bagi dua. Satu orang dua. Satu orang dua. Masak. Oke, Makanya kita tes dulu, Tuhan tes. ganjil itu memang ribut. Gak bisa dibagi. Macam mana? Besok Besok genap Tuhan, besok empat, revisi jangan Tuhan ganjil. ya besok ya. Oh gini. Gue masak. Ya. Tuhan dengan Tuhan sama nggak? Sama fungsinya, cuma kan kualitasnya beda. Sama fungsi tapi kualitas beda. Oke,
Berarti Tuhan yang paling namanya tinggi kualitasnya Tuhan apa Tuhan yang paling tinggi kualitasnya? Gini, kan Tuhan itu kan Tuhan 4 huruf itu samaan sebutan kepada para penguasa di dunia, presiden, gubernur dan seterusnya kan. Makanya disebut Tuhan adalah penguasa di dunia. Tuhan disebut Maha Tuhan, maka disebut Maha Penguasa. Itu setiap pejabat surga. Artinya setiap pejabat surga disebut Maha Tuhan atau Maha Penguasa karena wilayah kekuasaan mereka jelas sudah pasti melebihi wilayah kekuasaan para pejabat dunia. Makanya disebut mereka Maha Tuhan. Itu yang saya bingung, Di ada atas pembagian Tuhan, Maha kekuasaan, Tuhan. Bukan tapi masalah. mereka Tuhan. Itu yang Sama-sama bingung saya. pemimpin. Sama-sama pemimpin. Tuhan Tapi kan- yang tertinggi Tuhan itu siapa? pemimpin di dunia. Enggak, Tuhan. Maha Tuhan, pemimpin Berarti di Tuhan. surga. Oke. Tuhan, Di sorga Maha itu Tuhan, ada Maha berapa Penguasa. pemimpin? Ya, di sorga itu ada berapa pemimpin? Ada berapa pemimpin di sorga? Banyak. Banyak lah, sama seperti pejabat di dunia. Pejabat negara banyak, berapa enggak? Tingkat dari rendah hingga tertinggi. Kacau loh. Di surga juga Masak ada pres. semua pejabat surga disapa Di sorga dengan banyak Tuhan. pejabat dasar. Bang, Semua berarti pejabat ada surga juga disapa Bang, dengan Tukang Tuhan yang masak maha ini mulia, yang maha serakah kuasa. ini. Tuhannya banyak Di banget. sorga ada tukang masaknya enggak? Gue masak, ada tukang masak enggak di sorga? tunggu Bang, Ya, saya tukang bertanya. masak. ada Masaknya, Quran kau. tukang masak ini serakah ini. Sabar, kita sapa dulu nih. Ebi 86 monitor. Ya, assalamualaikum bang. Oh, Semua waalaikumsalam. Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. nanti kita minta satu satu kursi buat Oten ya, biar Gu Masak ngajarin mereka. Ini Nggak mau ceritanya. Oke. Hanya Apa sedikit masak? bang. Halo, Gurunda. Siapa manggil siapa? Manggil Bang Abu lah. Ah, Sama gimana temennya. gimana? Bang, tadi kan ada si apa namanya yang Malaysia yang siapa tadi ya, lupa saya, lagi masuk rumah Dismas. Theo. Dismas. Ya, Hmm. dia bawa masalah Yohanes 1 ayat 1 Mm-mm. sampai ke manuskrip, ya kan? Oh, apakah manuskrip itu di Google itu benar apa enggak, Bang? Ini blunder nih takutnya nih. Mungkin tanya Gu Masak nih. Gu Masak lebih paham nih masalah itu. Atau Tante Mika lah yang ngerti lah itu. Takut Ya, blunder. ya. Jadi kalau manuskrip tentang Yohanes 1 nomor 1 itu tidak ada, yang ada itu Bang Manuk Dadali ya Bang. Gu Masak di dalam sorga ada peraturan sorga enggak? Adalah. Oke, apa saja peraturannya? Nantilah kita bahas. Oke, nantilah kita bahas. Bikin ngobrol Amanah sama pemerintahan, ada aturan. Hah? ngajakin Kerajaan ngobrol atau sama pemerintahan ODGJ. pasti ada aturannya. Iya, ada aturan. Yang buat aturan itu siapa? Rapat dulu, rapat para Tuhan. Iya, mereka kan rapat dulu. Mereka ada rapat Allah, rapat ilahi. Oh, itu ada yang mau minta permintaan itu. Nah, Bang kalau mau naik, Bang, Abu, kan emang ada rapat peraturan yang logo. Abu ya? Ada logo orang. Di Bible ada. Ada ya? Ya. Di Bible ada rapat pertemuan para Allah. Para Tuhan. Turun dulu ya, Ya. semua Gurunda. Oh, baik. Pertama membahas tentang penciptaan manusia, sudah. Terus apalagi Gu Masak? Tentang apa? Ya, pertemuan para Tuhan itu membahas penciptaan manusia kan? Para Tuhan. Ampun, gua mah. Iya kan? Ya membahas tahap yang mereka mau lah. Yang Oh, pasti di surga ada musyawarah para Allah, yaitu mereka yang menjabat sebagai pejabat surga. Atau gini, bahasa dunianya gini. Di Indonesia ada rapat para sarjana, sarjana yang pejabat negara. Jadi Allah itu artinya setara dengan sarjana atau banyak ilmunya. Tuhan artinya pejabat surga. Jadi gitu. Banyak ilmu nggak? Setiap Banyak ilmunya juga nggak? Allah artinya sangat ajaib. Artinya mereka banyak keajaiban-keajaiban di dalam. Artinya orang-orang yang Allah maksudnya orang-orang yang memiliki keahlian yang banyak. Artinya keahliannya memiliki daripada keahlian orang-orang yang biasa. Contoh, Allah itu artinya kan dewa. Jadi kalau ada misalnya orang-orang sangat hebat, kan disebut manusia dewa, manusia yang sangat ajaib.
dewa atau Allah atau Theos atau Theis atau God, itu artinya sang ajaib. Wih, ajaib dari mana? Ajaib itu dari KBW apa aja? Bentar ya, Nopal ya. Bentar ya, kita sapa dulu. Sabar, biarkan dulu hamba Allah. Enggak, iya. Kita sapa dulu, sabar. Ya. Ajaib. Bentar dulu, Noval. Bentar dulu, ya. Manusia pikir kau Bentar dulu. Para pencipta bisa mencipta karena mereka adalah orang-orang yang sangat ajaib. Hei, dengar dulu. Dewanes. Dengar dulu, sabar dulu, kita sapa dulu. Jangan lagi kalian ribut. Kalian udah Tuhan banyak masih ribut juga. Bang hamba Allah. Masih kurang Tuhannya itu, makanya ribut mulu. Bang hamba Allah, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan, Bang? Itu gak ada lowongan untuk jadi security kah di sana? Oh, untuk saat ini lagi tutup. Kalau abang mau mendaftar, silakan nanti ke penyalurnya ya, Bang ya. Nanti penyalurnya. Aku soalnya gini, Bang. Ya. Aku kan security, punya sertifikat, siapa tahu kan. Bisa aku bawa ke surga ya. Sabar dulu, tercatat nggak sebagai penduduk surga? Itu dulu. Iya, masa tercatat nggak nih? Nah, itu tercatat nggak kalau misalnya aku jadi security? Tercatat nggak jadi itu? Iya. Pokoknya kalau security di dunia, Bang, sertifikatnya garda pertama kan. Surga Ya, garda pertama. Tapi kalau pejabat surga beda lagi, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di surga Kan apa garda sertifikatnya pertama. garda terdepan, Kalau Bang di ya. garda terdepan. Jadi ada lagi Bang mau disampaikan biar kita naikkan oten kalau ada yang berilmu bisa. Ya betul, Dinda atur dulu biar ada teman-teman Kristen. Ini Gumasa Iya. ini langka loh. Iya, kita biarkan masak di atas ya. Jadi izin ya Bang ya, Bang hamba Allah ya saya turunkan kalau nggak ada lagi yang mau disampaikan biar naik teman-teman oten nanti dikiranya kita main kroyok kayak Tuhan mereka kena kroyok dulu ya. Tiga orang kayak Turunkan. Isi otak dia itu. Ya terima kasih Bang ya. Bang Khairil, nanti dikira gini. Pertanyaan. Ya, gimana gue masak? Tunggu bentar gue masak. Bentar gue masak. Ya, bentar gue masak. Ya nanti ku goreng gue nanti. Udah nggak masak aku dari tadi. Ya, Khairil selamat malam. Iya, selamat malam. Islam apa Kristen Bang? Alhamdulillah masih Islam. Masih Islam. Ada yang mau disampaikan Bang? Insya Allah. Ada yang mau disampaikan? Ya, saya cuma mungkin mau saya mau sedikit bertanya nih sama Tante Mika aja lah biar apa namanya? Jangan, Mika punya aku. Masuk. Oke. Memang ini tentang keyakinan kawan sebelah lah sebenarnya, tapi mungkin sama Tante Mikana. Kira nanya nomor rekening tadi Bang ya. Lanjut ya. Itu di Oke. Jadi gimana sebagian pertanyaannya? kawan-kawan Kristen itu meyakini bahwa Yesus itu dia jadi Tuhan dari semenjak dia lahir dia sudah Tuhan. Jadi pertanyaannya itu ketika Bunda Maria katanya menyusui dia, itu Tuhan itu ikut nyusu enggak sih? Ini mohon maaf ya, bukan merendahkan, cuma karena ya pertanyaan bagus ya. Allah itu tidak bisa dipisahkan dari jiwa Yesus itu, dia bilang gitu kan. Jadi itu saja pertanyaannya, mohon dijawab. Oke, ini pertanyaan bagus ya. Ini pertanyaan bagus ya teman-teman ya. Apakah ketika Yesus menyusu, Tuhan menyusu ya? Kalau kita lihat ya, ketika tumbuh kembang bayi itu memerlukan namanya ASI. Nah begitu juga. Kayak bidan aja. Tuhan juga perlu AC gitu. Nanyanya tentang persusuan ya saya bawa.
Jangan bikin Iya. saya bingung lagi Tante Mika ya. Iya. Salam kenal semuanya dulu ya. Oke. Oke Bang ya. Kita Ya dengar. izin ku turunkan ya biar saya jawab nanti pertanyaan di atas saja biar ada teman-teman OTM yang lain yang naik ya Bang ya. Oke, nggak apa-apa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini pertanyaan bagus. Saya jarang menemukan pertanyaan apakah ketika Yesus menyusu, apakah Tuhan menyusu? Namanya kan muncung Yesus nempel di susu. Ya iyalah kan dia kan Tuhan. Kecuali dia cuma nempelin hidung berarti tidak. Ketika dinginnya kan bibirnya bibir Tuhan begitu ya. Berarti Tuhan nyusu. Jadi ya, Yesus teman-teman ya. nyusu, Tuhan juga ikut nyusu gitu. Ya betul ya. Oke, boleh saya jawab. Ya Nah. silakan. Sekarang masa Boleh saya jawab. Jadi kalau kau lihat di semesta ini, ada nggak seorang ibu melahirkan gubernur? Banyak. nggak ada. Gak kompak. Jadi itu adalah gelar masa depan. Jadi ini, jangan nggak kan ada. Yesus. Jangan Ya. kan Yesus. Saya pun kalau Sang Maha Pencipta berkehendak, kalau saya bisa diangkat menjadi seorang Tuhan, seorang pejabat surga, gimana masalahnya? Jadi memang ceritanya gini, Yesus seorang Tuhan, itu kan cerita akan datang. Yesus nanti, makanya Yesus sekarang kan menjadi seorang Tuhan. Seorang pejabat Tuhan, emang surga. Tuhan itu orang ya, seorang. Iya, orang yang sangat-sangat kuasa, orang yang memiliki peran di dalam kesurgaan disebut Tuhan. Tuhan artinya yang sangat kuasa. Sangat kuasa. Jadi Yesus salah seorang Tuhan, salah seorang pejabat surga. Seorang. Di dalam iman kami, hanya para pejabat surga lah yang sangat-sangat kuasa. Oke. Karena kekuasaan mereka melebihi daripada kekuasaan para pejabat dunia. Jadi apa hubungannya dengan minum susu? Sama kayak gini. Kenapa? Soalnya gini, kenapa gubernur minum susu atau di TTI? Dulu Mana waktu ada bayi. gubernur netek? Tuhan minum Ya. susu. Enggak, gubernur itu Kenapa gelar. disebut Tuhan? Itu kan cerita Tuhan telah lahir akan itu maksudnya kan Tuhan artinya nanti dia tuh menjadi seorang Tuhan. Itu dari satu sisi. Tuhan juga artinya yang sangat kudus, yang mulia. Telah lahir seorang yang sangat kudus. Tuhan artinya kan yang sangat kudus juga. Ya. Artinya makna Tuhan itu satu, yang maha mulia, yang maha kudus, juga disebut yang sangat suci, juga disebut maha pemimpin, atau maha Tuhan, atau maha penguasa. Itu makna itu bukan satu titik. Jadi Yesus adalah seorang Tuhan, maksudnya Yesus adalah seorang pejabat surga atau seorang yang sangat suci, dan seorang yang sangat mulia. Gitu. Mika ya, Jadi harus dia dipahami. Dia orang, gelarnya Tuhan. Oke. Jabatannya Tuhan, pejabat Nah, surga. ya. Oke, boleh aku Jadi bertanya? seorang Tuhan gitu ya, Abu ya. Boleh aku bertanya? Ya. Aku Seorang masa- Tuhan. Seorang Masa- Tuhan. Ketika kamu mengatakan pejabat surga, apakah di sana ada puncak tertingginya itu excellent berapa? Eselon lagi pertanyaan. Enggak ada. Pokoknya yang tertinggi itu Bapa, udah. Oh Yang Bapak. tertinggi itu dialah yang disebut Bapak. Bapak artinya kan tertinggi. Mm-mm. Itu kan bahasa lain. Makanya ada Allah Anak, ada Allah Bapa. Maksudnya Allah Bapa itu dia Allah tertinggi. Maksudnya Allah tertinggi adalah sangat ajaib tertinggi. Betul. Dialah pencipta para pencipta. Mantap. Saya sudah mulai sama Gumasa sudah mulai paham saya. Udah nyambung ya. Sudah mulai paham bahwa saya akan gila gitu maksudnya. Udah mulai paham saya. enggak bercanda Bang. Enggak. Ya benar. Ini kan metode, ini kan metode. Orang itu menjelaskan sesuatu dengan berbagai metode dan cara. Nah, ini cara Gumasa menyampaikan dengan metode dia gitu. Tepuk tangan untuk Gumasa dulu. Iya, tepuk tangan. Karena orang yang gini ya, yang mengerti perkataan Gumasa harus orang itu canggih, betul nggak? Kalau nggak canggih nggak Iya. bisa. Nah, Nah, betul. ini terjadi. Rata-rata deh Abu ya. Bang Abu ya. Rata-rata deh ya. Ya. Ini terjadi ya. Jadi ketika Yesus nanti turun kedua kali dan Gumasa menjelaskan tentang pejabat ini, Yesus langsung naik lagi loh. Iya, baru pas turun gini Yesus lihat Gumasa, naiklah. Naiklah
naik. Pejabat artinya kan yang ada tugasnya. Ya. Iya betul. Jadi hanya para pejabat surga lah yang kujunjung. Gini, saya mau tanya Gumasa. Gumasa, dunia ini kan berakhir nih. Semua orang-orang yang ada hidup dari miliaran tahun yang lalu sampai yang berikut semua habis nih kan? Yakin nggak itu? Oke. Berarti tugasnya para pejabat surga selesai juga? Ya enggak lah. Oh, terus mereka ngapain? Ya ada sih nanti tugas mereka. Oke. Aku mau bertanya sama Gumasa ya. Aku belum paham tadi yang satu ya. Pejabat surga ini berapa? Abu ini tanya dong, Radik ini Islam apa Kristen ya? Oh, Ya, bentar bang, Ya. bang. Berapa banyaknya? Iya. Lebih dari 144.000. Pejabatnya. Banyak. Oke. Ya. Oke. Pejabat neraka berapa? Pejabat neraka berapa orang? Pejabat neraka mana ada pejabat di situ. Oh, nanti kabur-kabur orang itu macam mana? Jadi mereka semua sudah. Kok enggak? Polisinya, polisi neraka. Pejabat itu punya pengatur atau pemimpin. Jadi yang penghuni neraka nggak perlu diatur-atur. Oh, jadi bebas keluar masuk. Begitu masuk mereka dimasukkan ke dalam lautan api, yang apa mau diatur? Nggak bisa ngapa-ngapain sudah. Ya. Abang izin dulu. Saya tanya dulu sama Bang Gumasak ini. Abang Gumasak. Ya. Kalian nanya-nanya, kasih dia kopi lah. Kalau Biar kesimpulan dari penjelasan Abang dari tadi ini, saya juga begini Bang, kesimpulannya enak ya kalau jadi oten itu ya Bang ya. Kenapa saya katakan enak? Berarti kalau mau lihat setan itu tinggal ngaca doang begitu Bang Di. Apa nih kan jelas aku nggak masuk pertanyaannya. Radik, coba tanya Radik dulu. Radik, Islam, Kristen? Ya, malam host, malam Oh, semuanya. selamat malam. Kristen, Islam, Bang? Islam Bang. Assalamualaikum. Oh, Waalaikumsalam. Ya, kasih kesempatan buat teman-teman Kristen yang lain. Ini saya yakin pendeta pun tak berani naik nih kalau ada Gumasa. Serius Bang, serius. Tapi Izin nanya dong Pak sama Pak Gumasa lebih jauh dari pendeta ya, Abu ya. Pendeta nggak ada apa-apanya. Jagoan Gumasa ya. Iyalah, orang pejabat calon. Ini teman-teman, penjelasan Gumasa ini menurut kalian yang di bawah bisa dipahami nggak? Coba saya mau pengen interaksi juga dengan teman-teman di bawah. Dipahami nggak penjelasan Gumasa? Kalau saya paham, Ya. saya paham. Yang lain gimana, paham nggak? Puyeng. Wah, berarti belum waras. Paham. Kalau mau paham, buang dulu akalnya, baru paham. Bisa, oke. Ternyata bisa dibanding yang oten yang lain yang Gumasa lebih diterima penjelasan. Ya, itu saya bilang tadi Bang, begitu saya Bang. Kalau saya pribadi begitu tadi saya bilang Bang. Iya. Seperti saya tanyakan sama Bang Gumasak tadi itu. Wah, berarti tidak sia-sia Gumasa bernarasi dari tadi ya. Saya dukung. Lanjut Bang Gumasak ya. Oke, Bang Gumasa, ini contoh. Ketika ada penjelasan Bang Gumasa, lalu ada orang yang mengatakan, saya mau ikut Gumasa. Kira-kira Gumasa naik pangkat nggak ini? Rangka apa diikut saya? Ya karena penjelasanmu, oh iya benar ya Gumasa ternyata. Akhirnya umpama dia dari Hindu nih, oh saya jadi Kristen ikut Gumasa. Kira-kira Gumasa naik pangkat nggak? Bang. Soal apa piala itu kan tergantung daripada yang di atas. Oke, tapi dapat. Bang Bu, tahu nggak Bang Abu? Bang Abu, aku takutnya gini loh. Ada orang yang selalu tes PNS nggak lolos. Ini termakan dia perkataan Gumasa. Bahaya. Enggak, ini serius saya tanya. Ada nggak reward yang diperoleh dari tugas yang sudah dilakukan itu? Ada nggak penghargaan atau apa itu? Ada lah pasti. Ada, tapi belum tahu apa. Iya. Oke, mantap. Oke, teman-teman yang dari selain Islam ya, Hindu atau apa, silakan mau ikut Gumasa silakan. Saya nggak tahan lagi. Silakan.
Abang Abu Adit, maaf ya Burunda, mungkin mau dibaptis juga. Enggak, kalau yang muslim saya sarankan jangan ya. Kalau yang lain silakan mau ikut nggak apa-apa. Kan begitu gue masak. Sederhananya Bibel itu begini. Logika sederhana Bibel itu gini. Mengajar setiap orang agar bertuan kepada pejabat dunia, pejabat negara, atau menghambakan diri terhadap pejabat negara atau taat kepada pejabat negara, dan juga sangat bertuan kepada para pejabat surga, atau sangat taat atau menganggap para pejabat surga sangat-sangat kuasa. Itu aja logikanya. Artinya memposisikan diri sebagai hamba di hadapan para pemimpin-pemimpin. Betul. Saya nanti bantu gue masak bagian dokumentasi aja ya. Bu, Bang Abu, Itu naikin dia. yang lain Abang gue dong. masak. Petennya 2 lagi nih, 2 bangku noh. Abang gue masak. Mana ada mau naik oten ada gue masak. Nggak berani. Abang gue mereka. masak. Nah, izin tanya dulu Burunda. Mas mau tanya dulu sama Bang gue masak ini. Kalau di nerakanya Kristen itu berarti ada juga menterinya Bang ya? Atau Neraka? pejabatnya juga? Iya, nerakanya Kristen itu ada juga menterinya atau pejabatnya. Nanti kita udah sepakat tadi di neraka tidak ada pejabat. Oh, berarti cuma di tidak ada. surga ya? Nggak ada bro, ada juga di Yang surga pejabatnya, yang bro. ngontrol neraka itu pejabat surga, betul nggak gue masak? Iya, memantau dari jauh. Ya, memantau. Oh, begitu ya. Iyalah. Buat teman-teman di bawah ya. Sama Buat kayak gini, teman-teman. yang bentar yang bentar, mengontrol penjara kan pejabat negara juga. bentar Betul. Di surga kontrol neraka. Aduh. bentar Bang ya. Satu masak. Buat teman-teman di bawah, kalau ada yang satu kampung dengan Bang Abu, aku minta tolong dikontrol beliau tiap hari ya. Karena beliau udah mulai memahami ya. Jadi kalau ada saudara-saudaraku yang satu kampung satu lokasi sama Bang Abu, lihat-lihat tiap malam. Saya mulai sadar dengan penjelasan gue masak bahwa gambaran surga ini tidak lebih daripada sebuah organisasi kenegaraan gitu loh. Ada punya struktur, gitu kan? Ya benar kan? Ah, benar, paham saya, betul. Berarti abang gue masak. Berarti di surga itu berarti yang Tuhan ini itu dikatakan presiden Bang ya? Begitu Bang ya? Ibaratnya. Presiden itu itulah Ibaratnya. Iya. Tuhan tertinggi. Nah, Bang, iya kasih kan tahu di dong. Indonesia itu kan Bang. seperti Indonesia itu kan presiden tertinggi, pemimpinnya. Oh ya, ini kasih coba aku kita dengar mereka ribut lagi ya. Gumasa silakan Nopel bertanya sama Kasih aku Gumasa. Bang. Yesus menangis. Matius 26:39. Coba buka. Yesus menangis. Maka menangislah Yesus. Sabar. Matius 26:39. Nopal. Lu ngomong sadar nggak? Masa Tuhan menangis, Nopal? Sabar. Bukan. Tuhan itu gelar, yang nangis itu badan dia, diri dia. Bener nggak gue masak? Kita mau baca ini ayat. Ya udah deh, gue ikut aja dah. Matius 26:39. Maka ia maju sedikit lalu bersujud dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jika sekiranya mungkin, biarkanlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki." Matius 26:39. Dan dia sedikit menjauh. Gumasak ada? Cek. Ada. Bukan itu Bang. Matius 26:39. Coba buka. Udah sudah dibacakan kan? Terus apa mau disampaikan apa? Iya, masalahnya apa? Kita bertanya. Heeh. Ini Yesus. Ini Yesus berdoa. Ini Yesus loh. Ya. Iya, Yesus memang manusia. Aduh. Berdoa. Berdoa kepada siapa? Sabar. Ada sama kita. Ini cawan. Dan dia sedikit menjauh. Lalu sujud dengan wajahnya menyentuh tanah. Sugai, halo Sugai. Sugai ini Islam sama Kristen nih, Sugai. Kenapa? Cucai. Oh. Ya, Muslim bang. Saya kepencet tadi bang. Oh ya. Kasih tempat buat teman Kristen ya. Ini dari tadi si Nopal ini nggak pernah bertanya sampai tuntas ke Gumasa ini. Coba yang benar ya tanya. Nggak perlu. Tidak. Ini sedih sekali. Sedih ini waktu Yesus. Kenapa, Nopal? Kenapa? Sabar. Ini ayat, Bang.
Iya, Yesus ini memohon supaya kalau bisa cawan itu lalu kan daripada dia. Ya udah bacakan ayatnya lah. Ya, Terus? dan dia menjauh lalu bersujud dengan wajahnya menyentuh tanah dan berdoa sujud. katanya, Bapakku, kalau mungkin biarlah cawan ini berlalu dariku. Akan tetapi jangan seperti yang aku kehendaki, Tapi jadilah seperti yang kau kehendaki. kehendakmu. Maka berjalanlah ke hadapan sedikit, lalu bersujud. Ia berdoa katanya, Ya Bapakku, jika boleh, biarlah kiranya cawan ini lepas. Nangis kau nih, nangis. Tetapi di dalam itu pun bukannya kehendakku, melainkan kehendakmu juga. Iya. Kemudian masak lanjut. Nangis dia teman-teman. Maksudnya apa sekarang pertanyaanmu? Sama orang nih dua-duanya. Masalahnya apa? Pertanyaanmu apa? Iya, nggak ada pertanyaan gue. Masa suruh lanjutin aja terus. Ya lanjutin aja. Ayat Yesus, kau terima nggak itu masak? Terima. Kau terima nggak? Iya. Matius 26:39. Iya. Maka berjalanlah ia ke hadapan sedikit, lalu bersujudlah Yesus, ya. Terus? Ia berkata, katanya, Ya Bapakku, jika boleh, biarlah kiranya cawan ini lepas dariku. Tetapi di dalam itu pun bukannya kehendakku, melainkan kehendakmu juga. Kemudian Yesus pergi lebih jauh sedikit. Lalu ia tersungkur ke tanah dan berdoa, Bapakku, Yahweh, katanya, kalau boleh, jauhkanlah daripadaku penderitaan yang aku harus alami ini. Tetapi juga menurut kemauanku, melainkan menurut kemauan Bapa saja. Terus? Itu gimana itu masak? Mau terima nggak itu ayat? Iya, 100%, no problem. Gak ada masalah. Gimana tuh Yesus nasibnya? Ditanya langsung Yesus. Harus terima. Nasib terakhirnya. Ya, nasibnya gimana? Nah, itu sudah nasibnya bang. Itu kan cerita masa lalu Yesus. Sebelum diangkat Yesus menjadi Tuhan, lagi. Aduh, ini malas diskusi kalau begini. Ketawa. Kan ditanya kan gimana masalah nasibnya? Yesus. Iya sih gimana sih Nopal? Aduh, gimana sih? Bang Masak menjelaskan. Oke. Yesus disebut Tuhan karena sekarang dia sedang menjabat di surga. Sampai ini. Gibran disebut wakil presiden karena sekarang dia sedang menjabat sebagai wakil presiden. Gak ada hubungannya dengan cara dia sekolah, cara dia begini. Aduh, presiden. Mana Enggak, Nopal nggak jelas. Apa dia mau bicara ini? Oke, Bang Boy, selamat malam. Aduh, si Boy lagi dikejar-kejar. Kemana aku pergi, kau aja yang aku tengok. Nggak ada lagi Kristen di Indonesia ya Boy ya. Kau aja yang ada terus. Kemana aku pergi, kemana aku pergi, kau yang ada aku tengok. Udah memang nggak ada lagi Kristen di dunia aku tengok. Kalian bahas Alkitab, aku bakal ada. Ya sama gue masak lah, dari tadi gue masak kita dengar dia jelasin kok. Ini Bang Abu ya. Aku bertanya masih Boy kemarin. Kan dia bertanya, umur di umat Islam itu berapa rata-rata nanti kalau di surga? Aku bilang ada hadisnya, 33 tahun. Aku bertanya mamu Boy, umur di Kristen itu berapa? Ya tergantung ketika dia mengenal Yesus. Jadi kalau ada orang Islam masuk Kristen, ketika orang Islam ini masuk Kristen, umurnya 80 tahun, ketika di surganya ubanan, bungkuk, batu-batu. Betul nggak Boy? Tadi kemarin kau bilang di surgamu kawin mengawinkan. Gimana itu? Coba jelaskan dulu. Oke. Di dalam surga Islam kenikmatan bukan itu aja, banyak kenikmatan lain. Kalau memang mau kami kawin mengawinkan aja, gak usah yang lain. Iya, banyak contoh kenikmatan yang lain ya.
kenikmatan yang lain di surga itu menikmati makan yang enak-enak. Kenikmatan lain apa yang nggak pernah Bukan kami itu dapat yang di dunia. bilang. Jelaskan aja yang kawin mengawinkan itu gimana. Oke, nanti aku bertanya ya. 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 Soal kawin mengawin yang kau bilang itu tidak kami prioritaskan, bukan itu kenikmatan utama di dalam Islam. Kenikmatan utama ketika berhadapan dengan Sang Pencipta, Tuhan semesta alam. Nah, kalian gimana mau senang menengok berhadapan dengan Tuhan Sang Pencipta kalian atau melihat muka Tuhan kalian? Orang di bumi udah tiap hari kalian tengok, beda-beda lagi fotonya. Dari negara Cina, Belanda, Jepang, beda. Bagaimana kalian kepuasan melihat wajah Tuhan kalian? Kenikmatan bertemu dengan Allah, kenikmatan itu ya kenikmatan yang tadi itu kau bilang Ya, perkawinan. kenapa kenikmatan itu kenapa masalahnya? Kenapa? Apakah kau dengar dulu boy. Kenikmatan itu bukan ketemu dengan Allah, tapi ketemu dengan bidadari. Gini, izin saya tanya dia. Kalau kau ditawarin 200 miliar, sebentar. Kau ditawarin 200 miliar, lalu ditawarin bertemu Yesus. Mana yang kau pilih? Untuk saat ini? Ya, mana yang kau pilih? Ya jelas duit lah saya pilih. Waduh, bahaya. Berarti kenikmatan dia itu bukan kepada Tuhan, tapi terhadap uang. Agen mana? Tuannya aja dibiarkan mati? Iya, betul. Gimana mau dia berharap? Arti nikmat itu tahu apa arti nikmat? Apa? Kenikmatan itu tahu nggak arti kenikmatan itu apa? Ya, sesuatu yang menyenangkan hati. Hah? Sesuatu yang dapat menyenangkan hati, itu kenikmatan. Kenikmatan seperti contoh nih kau makan, itu rasanya gimana? Iya, menyenangkan hati kan? Iya. Menyenangkan hatinya kan? Nikmat itu. Nikmat kan? Jadi kalau kita ketemu dengan Allah, nikmatnya di mana? Ya karena melihat Tuhan langsung kan gitu. Astaga. Loh, kan kenikmatan itu relatif. Bagi saya nikmat, bagi kau tak nikmat. Sama, kau makan gini. Kau makan roti. Enggak, dengar dulu. Pakai selai tai sapi. Bagimu nikmat, tapi bagiku nggak nikmat. Itu jorok. Nikmatnya di mana? Jadi gini, diam dulu biar ku jelaskan. Diam kau boy. Diam kau boy. Ya. Diam, mau dengar nggak boy? Ya. Iya, begitu. Dengar dulu. Ya. Iya, dengar. Ya, oke. Ya, nikmat itu banyak. Nikmat tangan ada, nikmat mata ada, nikmat lidah ada, nikmat perasaan ada, nikmat tubuh ada. Itu nikmat. Ketika kita melihat pemandangan, dengar dulu. Kamu dengar nggak? Nikmat kau nggak buka muncung kau dulu. Dengar dulu aku ngomong. Ketika nikmat itu artinya merasakan sesuatu yang enak. Itu yang kau rasakan, nikmatkanlah itu. Ya, kalau orang mendengarkan itu, tolong didengarkan. Ya, kau nikmatilah itu. Ya, nikmat muncungku. Ya, nikmat itu banyak boy. Nikmat mata, nikmat tangan, nikmat perasaan, nikmat tubuh, nikmat lidah. Itu nikmat. Nah, ketika kita pergi ke pantai, ketika kita melihat keindahan alam, itu nikmat juga. Begitu juga, tapi nikmat melihat ciptaannya aja begitu nikmat mata kita, apalagi melihat penciptanya. Itu nikmat yang lebih nikmat. Ketika kita melihat pemandangan indah, ketika kita melihat laut yang indah, nikmat kita melihat. Itu baru ciptaan aja baru kita melihat. Baru ciptaannya aja baru kita udah merasakan nikmat. Apalagi penciptanya kita lihat. Macam mana kau ini? Siap. Siapa dulu, Mikael? Halo, Mikael. Cuman mau bilang aja, Drun, kalau mau dongeng itu konsisten. Padahal bilang kesibukan para lelaki di sorga. Oke. Ini yang dongeng nih, aku bukakan datanya nih. Nih yang dongeng. Ya. Nih yang dongeng. Dongeng nih. Nih, kau baca itu dongeng tuh. Ya. Kau baca itu. Berfirman Tuhan, roh kita tidak akan selama-lamanya di dalam manusia karena manusia di bawah. Dengar itu, baca. Baca ya. Berfirman Tuhan, roh kita tidak akan selama-lamanya tinggal dalam tubuh manusia karena manusia adalah daging, tetapi umurnya 120 tahun saja. Tahu-tahu Adam 900, Enok 900, banyak lagi melaki 900, itu baru dongeng. Perkataan yang tidak sesuai. Itu pernyataan Tuhan nggak jelas. Nanti kutunjukkan dongeng lainnya. Kutunjukkan dongeng yang lainnya di dalam Bible. Mau kubongkar.
Kau mau diskusi apa tidak? Perawan besok perawan lagi. Perawan mulu. Hidupnya 70 tahun. Bang Odo konsisten Run sama saya. Perawan. Oke, Michael. Apa itu nikmat, Michael? Kesibukan pelaki adalah perawan Iya. lagi perawan. Iya, terus. iya, itu nikmat kan? Itu kenikmatan kan? Perawan. Daripada gini loh, kalian cuma muji-muji, muji-muji, terus apa nonton orang apa naga perang gitu kan? Nikmat itu ya. Lihat peperangan ya, karena capek ya seharian dari pagi sampai malam. Ada hiburan 21 kan? Nonton lah di bioskop tuh perang naga gitu. Di mana nikmatnya? Di mana nikmatnya surga Oten? Gak ada kenikmatan di sana. Kesibukan. Apa kau ini minta dulu? Nah gitu teman-teman ya, kalau mau jadi Kristen nanti jadi kayak begitu. Serius, rata-rata Kristen kayak begitu loh. Jadi kalau mau jadi Kristen nanti jadi kayak gitu. Masih mau kau jadi Kristen, teman-teman, saudaraku? Masih mau jadi Kristen? Kayak begitu loh. Ya setidaknya kita terima kasih ya, dia menunjukkan bahwasanya kalau mau jadi Kristen jadi kayak saya nanti gitu. Nggak ada yang mau kalau kayak gitu. Karena surganya nggak ada kenikmatan di sana. Mereka iri ya, sakit hati. Lanjut Bang Mabu, bentar ku carikan dulu ayatnya itu mana. Ya, intinya gini teman-teman. Mereka tak bisa merasakan kenikmatan surga. Kenapa? Masuk aja enggak. Masuk aja belum, orang terkunci. Iya, gimana mau dapat nikmat? Report mereka, udah mulai report. Hati-hati, bantu tetap layar teman-teman, udah mulai report. Saya jawab ya. Jadi hanya Yesus yang turun dan naik lagi. Kalau si Elia cuma naik doang. Gak turun-turun. Jadi Yesus turun dan naik. Kalau Elia Iya, cuma kalau naik Elia- doang. Elia Elia kan cuma naik, bukan turun. gak turun-turun. Naik. Dia gak turun. Jadi kata Yesus kan gitu tadi, nggak ada anak satupun anak manusia orang yang masuk tanpa melalui tanpa aku anak manusia duluan. Kok tiba-tiba Elia udah masuk duluan? Oh, itu kan peraturan setelah Yesus turun ke dunia. Oh, ganti peraturan ya. yang setelah begitu banyak kekacauan di bumi ini, banyak yang mengaku-ngaku sang Maha Pencipta, maka dikasih tahu lah, pokoknya jangan percaya yang lain, percayalah yang kuberitakan. Itu maksudnya itu. Artinya setelah Yesus tidak ada lagi pemberita surga yang benar. Artinya setelah Yesus, kalau ada nabi-nabi yang menyatakan bukan Yesus jalan ke surga, itu nabi palsu, itu maksudnya. Oh iya, bisa masuk akal. Aku terima aja lah. Ya, pening aku dengarnya nggak paham.